Terima kasih Ibu ucapkan untuk kalian semua anak-anak Ibu yang tidak pernah bosan mengikuti pembelajaran geografi secara jarak jauh. Semoga kita bisa berjumpa kembali tatap muka dan kegiatan pembelajaran kembali normal. Adapun materi kita pada pagi hari ini yaitu pengetahuan dasar pemetaan. Tujuan kita belajar hari ini supaya siswa mampu memahami dasar-dasar pemetaan. Prinsip-prinsip dasar peta dan pemetaan. Dapat kita lihat yang pertama, pengertian peta. Peta adalah suatu atau representasi unsur-unsur penampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa. Pada umumnya, peta digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Fungsi dan tujuan pembuatan peta. Fungsi yang pertama adalah menunjukkan posisi atau lokasi relatif, letak suatu tempat dalam hubungannya dengan tempat lain di permukaan bumi. Yang kedua, memperlihatkan ukuran. Dari peta dapat diukur luas daerah dan jarak-jarak di atas permukaan bumi. Yang ketiga, memperlihatkan bentuk, misalnya benua, negara, provinsi, gunung, lembah, dan lain-lain. Yang keempat, mengumpulkan dan menyeleksi data-data dari suatu daerah dan menyajikan di atas peta melalui media simbol. Tujuan pembuatan peta adalah untuk komunikasi informasi ruang, untuk menyimpan informasi, dan untuk membantu pekerjaan, contohnya konstruksi jalan, navigasi, perencanaan, dan dalam media pembelajaran. Klasifikasi atau pengelompokan peta. Yang pertama, berdasarkan skala. Ada peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, dan peta geografi. Yang kedua, berdasarkan jenis data yang disajikan atau menurut isinya. Ada peta umum, ada peta khusus atau tematik. Yang ketiga, berdasarkan bentuk. Ada peta foto dan ada peta garis. Komponen-komponen peta. Yang pertama, judul peta, yaitu mencerminkan isi dan tipe peta. Judul biasanya dicantumkan di bagian atas peta dengan huruf besar. Fungsi judul adalah menunjukkan daerah yang digambarkan oleh peta tersebut. Yang kedua adalah orientasi peta atau penunjuk arah. Merupakan gambar penunjuk arah mata angin. Pada umumnya peta berorientasi utara. Diletakkan di sudut kanan atau tempat lain yang kosong dan biasanya di atas skala. Yang ketiga, skala. Skala adalah angka yang menunjukkan perbandingan jarak antara dua titik di peta dengan jarak dua titik yang sebenarnya di permukaan bumi. Secara umum, skala dibagi menjadi tiga. Yang pertama, skala angka atau numerik, skala yang berupa angka-angka. Yang kedua, skala grafis atau grafik, skala yang ditunjukkan dengan membuat garis linear dengan membuat perbandingan pada setiap ruasnya. Yang ketiga, skala kalimat atau verbal, skala yang menggunakan kalimat baku
sebagai penunjuk skala yang biasanya digunakan di Eropa. 4. Legenda atau keterangan. Legenda adalah keterangan dan penjelasan tentang simbol-simbol yang terdapat pada peta. Yang kelima, garis koordinat astronomi. Garis ini diperlukan untuk mengetahui letak astronomi suatu tempat. Biasanya terdiri dari garis busur dan garis lintang yang dituliskan di tepi peta dengan menunjukkan berapa derajat, berapa menit, dan berapa detik. Yang keenam, lettering atau tata tulis adalah tata tulis tulisan dan angka pada peta. Secara umum, penulisan suatu objek pada objek daratan ditulis dengan huruf tegak, sedangkan simbol objek perairan ditulis dengan huruf miring. 7. Sumber dan tahun pembuatan peta. Sumber peta sangat penting, terutama untuk peta tematik. Sedangkan tahun pembuatan sangat penting, mengingat ada tidaknya objek pada waktu pembuatan sekarang atau kemudian hari akan berubah baik medan yang alami maupun medan buatan. 8. Inset. Inset adalah peta kecil yang berfungsi memberikan tekanan atau penjelasan pada peta utama, sehingga akan memperjelas dan mempertajam informasi peta utama. 9. Garis tepi. Berfungsi mempermudah dalam membuat peta. Biasanya dibuat rangkap 2. 10. Tata warna. Tata warna sangat penting jika peta yang dibuat adalah peta berwarna. Fungsi warna adalah sebagai berikut. 1. Membedakan tinggi rendahnya suatu daerah dan kedalaman laut. 2. Memberikan kualitas dan kuantitas peta. 3. Keindahan atau estetika. 10. Simbol peta. Simbol adalah tanda atau lambang yang mewakili objek di permukaan bumi yang terdapat pada peta. Macam-macam simbol. 1. Simbol garis meliputi batas negara, batas provinsi, batas kabupaten, jalan kereta api, jalan raya, dan sungai. Yang kedua, simbol titik. Contoh ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, kota-kota lainnya, gunung api aktif, gunung api tidak aktif. Yang ketiga, simbol area. Contoh danau, rawa, sawah, formasi batuan kapur. Membuat peta dengan sistem proyeksi. Proyeksi peta adalah sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara pemindahan data topografi dari atas permukaan bumi ke dalam bidang datar. Jenis proyeksi. 1. Berdasarkan bidang proyeksinya. Ada 3 jenis proyeksi. Yang pertama, proyeksi azimutal. Perhatikan gambar berikut. Yang kedua, proyeksi kerucut. Perhatikan gambar berikut. Yang ketiga, proyeksi tabung. Perhatikan gambar berikut.
berdasarkan posisi bidang proyeksi. 1. Proyeksi normal. Pada proyeksi ini, sumbu simetri berhimpit dengan sumbu bumi. 2. Proyeksi miring. Pada proyeksi ini, sumbu simetri membentuk sudut miring dengan sumbu bumi. Yang ketiga, proyeksi transversal. Sumbu simetri pada proyeksi ini tegak lurus sumbu bumi atau terletak pada bidang ekuator. Contoh gambar proyeksi berdasarkan posisi bidang proyeksi dapat kalian perhatikan seperti gambar berikut ini. Ketentuan yang harus dipenuhi dalam proyeksi peta. Yang pertama, konform. Bentuk dan sudut yang diproyeksikan harus tetap atau sebangun. Yang kedua, ekuivalen. Luas permukaan yang diproyeksikan harus tetap. Yang ketiga, equidistant. Jarak antara satu titik dengan titik lain di atas permukaan bumi harus tetap. Sampailah kita di kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini bahwa peta merupakan gambaran rupa bumi yang diproyeksikan dan dengan skala tertentu. Dalam membuat peta, kita harus mengenal terlebih dahulu prinsip-prinsip peta untuk mempermudah dalam mempelajarinya. Minggu depan kita masuk pokok bahasan indraja atau penginderaan jauh. Sampai di sini pembelajaran kita. Jaga kesehatan, tetap jalankan protokol kesehatan. Salam sehat.